Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Dilal Wahab, persensi 24 dari 12 MIPA 5, akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan masa revolusi kemerdekaan dan RIS. Masa revolusi kemerdekaan, masa ini berlangsung sekitar tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 20 Desember 1949. Situasi dan kondisi serta karakteristik Indonesia pada masa tersebut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, berbentuk pemerintahan republik. Yang ketiga, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial. Yang kelima, konstitusi UUD 1945. Namun, belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja diproklamasikan sehingga kekuatan negara difokuskan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang keenam, yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur. Yang ketujuh, terbentuk 12 departemen. Yang kedelapan, terdiri dari 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Selanjutnya, MPR, DPR, dan DPA belum bisa dilakukan karena sedang pergolakan fisik. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini. Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Selanjutnya, latar belakang dikeluarkannya maklumat. Dengan dipegangnya kekuasaan MPR, DPR, dan DPA oleh Presiden berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945, dijadikan propaganda oleh Belanda di dunia internasional bahwa Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara tersebut terpusat pada presidennya. Maka pemerintah RI segera mengeluarkan 3 maklumat. 3 maklumat itu berbunyi sebagai berikut. Maklumat pertama, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya menghentikan kekuasaan luar negeri dari presiden sebelum masa waktunya berakhir atau sebelum masa 6 bulan. Jadi kekuasaan MPR DPR yang tadinya dipegang presiden dialihkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Menyalahi UUD 1945 karena belum habis masa berlaku yaitu 6 bulan. Maklumat pemerintah yang kedua yaitu pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat sebagai tanggapan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah multipartai. Dimaksudkan agar dunia internasional milenial bahwa Indonesia adalah menganut asas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat ini menyalahi UUD 1945 karena dalam UUD 1945 sistem yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlementer tidak berjalan lama karena kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Selanjutnya PKI di Madiun tahun 1948. PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh musuh bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis yang ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DI-DII. DI-DII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartowiryo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Masa Republik Indonesia Serikat RIS. Masa ini berlangsung pada tanggal 27 Desember 1929 hingga 17 Agustus 1950. Situasi dan kondisi Indonesia serta karakteristik Indonesia pada saat itu. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua,
Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah hanya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Latar belakang RIS. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang harusnya Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NKRI. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Peristiwa-peristiwa pemberontakan. Yang pertama, Gerakan APRA 1950. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Tujuan Gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Yang kedua, Gerakan Andi Aziz pada tahun 1950. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Yang ketiga, Gerakan RMS 1950. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Christian Robert Stephen yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.